Baik, teman-teman kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita akan lanjut ke bagian terakhir di di TOEFL ITP ya, yaitu reading. Jadi reading nanti itu adalah diletakkan di setelah structure. Jadi dia terakhir, teman-teman. Nah, di reading sendiri nanti teman-teman akan diberikan soal yang jumlahnya 50 pertanyaan yang teman-teman harus kerjakan dalam waktu kurang dari 55 menit. Oke. Nah, kemudian biasanya atau umumnya kalau kita belum pernah, ngambil program, persiapan seperti ini atau preparation seperti ini, umumnya orang-orang pasti akan membaca teksnya dulu, baru mengerjakan soalnya. Nah, cara ini tidak disarankan ya, teman-teman, karena di dalam mengerjakan reading ini ada waktunya. Oke, dan, 55 menit itu kalau kita gunakan untuk mengerjakan soal reading, kalau menggunakan cara lama atau membaca teksnya dulu itu tidak akan, cukup, seperti itu. Nah, maka cara yang saya sarankan adalah teman-teman baca soalnya dulu, gitu ya. Jadi kenali soalnya, baru teman-teman nanti akan tahu apa yang harus dilakukan, dengan teks. Karena ada cara mengerjakan soal yang tidak perlu membaca seluruh teks, teman-teman, gitu ya. Jadi ada 3 cara, yang teman-teman nanti tentukan, pilih salah satu gitu ya, setelah teman-teman mengenali jenis soalnya. Yaitu yang pertama, dengan cara membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja, atau yang kedua yaitu melakukan scan dan skim, dan yang ketiga, menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks, gitu ya. Nah, kita hari ini akan fokus dulu dengan cara pertama, yaitu teman-teman cukup membaca topik sentence, yang mana topik sentence itu letaknya di kalimat pertama di setiap paragraf, ya teman-teman. Dan teknik ini, membaca kalimat pertama di setiap paragraf ini, teman-teman pakai ketika soalnya menanyakan garis besar mengenai teks. Oke. Nah, garis besar mengenai teks itu antara lain yang pertama ada soal mengenai main idea atau gagasan utama, teman-teman, atau ide pokok. Gitu ya. Nah, main idea itu kalau di dalam soal TOEFL yang, prediksi itu namanya bisa beda-beda. Bisa subjek, bisa, apa namanya, main discussion, primary concern, dan lain-lain. Oke. Nah, intinya sama, kalau ada pertanyaan mengenai keseluruhan teks. Jadi teks ini intinya membahas tentang apa. Nah, itu adalah jenis soal main idea, teman-teman. Gitu ya. Nah, cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf atau sebutannya adalah topik sentences. Nah, contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman, kalau di reading, teman-teman baca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi, "What is the topic of this passage?" Jadi apa sih topik dari teks ini? Nah, topik itu nama lain dari main idea. Cara mengerjakannya teman-teman baca topik sentences-nya saja ya, yaitu kalimat pertama di semua paragraf. Kebetulan di sini paragrafnya cuma satu, teman-teman. Nah, berarti kita baca satu kalimat ini ya. Kalimatnya berbunyi, dalam filosofinya John Dewey, perbedaan yang signifikan itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, intinya di teks ini John Dewey itu berfilosofi, teman-teman, atau membuat teori gitu ya, yaitu, intelligence dan kemampuan menggunakan logika itu dua hal yang berbeda, gitu ya. Nah, sekarang kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Oke. Yang alfa, kecerdasan dari John Dewey. Bukan ya, teman-teman, teks ini bukan ngomongin seberapa cerdas John Dewey, tapi teks ini hanya menceritakan kalau John Dewey itu membuat teori bahwa kecerdasan pada semua orang dan kemampuan menggunakan logika pada semua orang itu berbeda. Bukan dijadikan satu hal yang sama, seperti itu. Nah, berarti yang alfa bukan ya, teman-teman. Kalau yang bravo, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, ini tentang apa yang nggak jelas di sini, teman-teman. Atau ini terlalu luas gitu ya. Apalagi distinctionsnya itu pakai S, dia jamak. Sedangkan di dalam teks itu perbedaannya cuma satu. Sebuah perbedaan yang signifikan itu dibuat antara kecerdasan dan penggunaan kemampuan menggunakan logika gitu ya, teman-teman. Nah, berarti yang Bravo juga bukan. Kalau yang Charlie, gagasan-gagasannya Dwi mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, bukan ya. Kalau yang Charlie ini memang di teks ada, teman-teman. Tapi kalau kita pilih yang Charlie, ada informasi yang dihilangkan. Yang mana tidak bisa, karena teks ini bukan hanya ngomongin kemampuan menggunakan logika, tapi juga kecerdasan. Ya, nah jawaban yang paling tepat adalah yang delta, yang paling panjang ya biasanya. Di situ berbunyi
bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dewey, seperti itu. Itu ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang delta. Oke, sekarang kita ke jenis soal kedua. Jadi selain main idea, ada lagi jenis soal yang cara mengerjakannya sama. Teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Intinya kalau ada soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, atau ininya permukaannya teks gitu ya, teman-teman, atau keseluruhan teks itu nanti teman-teman gunakan cara ini. Nah, jenis soal kedua itu adalah idea organization. Nah, idea organization itu adalah pengembangan ide, alias bagaimana si penulis itu mengembangkan ide atau membawa idenya atau menyampaikan idenya melalui teks yang dia tulis seperti itu. Nah, contoh soalnya di situ soalnya berbunyi di dalam teks ini. Nah, ini soalnya nggak jelas, teman-teman. Oke, tapi kalau teman-teman di soal yang asli dari ITS, trust me, tidak akan jenis soal, tidak akan pernah menemukan soal yang kepotong gini, ya, yang nggak jelas seperti ini. Nah, tapi kalau teman-teman tes prediksi, kemungkinan akan menemukan seperti ini. Kalau teman-teman siapa tahu menemukan jenis soal yang nggak tahu jenisnya gini ya, kan cuman di teks ini, lah ini teks menjelaskan, maksudnya menanyakan apa, teman-teman, kan nggak jelas. Maka teman-teman baca juga atau kenali juga pilihan A, B, C, D-nya. Nah, kalau yang alfa itu berbunyi, sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang Bravo, sebuah konsep itu diikuti oleh contoh-contohnya. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh akibat. Nah, kalau yang Delta, sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, berarti ini ngomongin tentang gaya menulis atau gaya menyampaikan informasi yang dilakukan oleh si penulis melalui teks yang dia tulis gitu ya. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, hampir seluruh orang Amerika kemungkinan akan menjawab bahwa kepercayaan mereka adalah Abner Doubleday yang melakukannya. Paragraf kedua, Double D itu hanya diakui gitu ya atau diberikan pengakuan atas penemuan ini itu di awal abad ke-20-an. Ketika perusahaan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding itu memberikan perintah gitu ya untuk meneliti pertanyaan atas siapa yang menemukan baseball. Nah, berarti bukan dia yang nemuin, teman-teman, tapi dia ini sebenarnya cuma disuruh sama tempat dia kerja untuk mencari tahu apa atau siapa yang menemukan permainan baseball. Jadi bukan double D sebenarnya. Nah, paragraf ketiga, today atau sekarang ini hampir seluruh sejarawan olahraga itu sepakat bahwa double D itu sebenarnya tidak memiliki andil apapun dalam perkembangan atau munculnya permainan baseball. Gitu ya. Nah, berarti di kalimat pertama tadi si penulis menuliskan sebuah gagasan atau sebuah teori gitu ya. Nah, di paragraf kedua dan paragraf ketiga teori itu dibantah atau disangkal, teman-teman. Yang mana berarti jawabannya adalah yang alfa tadi, an idea is presented and then refuted. Sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Gitu ya. Nah, untuk idea organization ini jarang sekali keluar, teman-teman. Ya. Tapi walaupun jarang keluar, kalau teman-teman ngambil tes yang prediksi, biasanya pasti keluar seperti itu. Dan jenis soal yang terakhir itu adalah tone, purpose, sama course. Nah, ini juga jarang ya, teman-teman. Jadi yang paling sering itu main idea dan pasti keluar ketika teman-teman tes nanti, entah yang real test atau yang prediksi. Kalau idea organisasi sama tone, purpose, sama course itu jarang keluar. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya tone itu apa? Nah, tone itu adalah attitude-nya si penulis, teman-teman ya. Jadi sikap si penulis terhadap topik yang dia tulis. Jadi si penulis itu mengangkat topiknya itu, menulisnya topiknya itu, apakah dia menuangkan perasaannya atau tidak? Ya, kalau dia menuangkan perasaannya atau sikapnya dia itu mensikapi gitu ya atas yang dia tulis, artinya dia subjektif atau argumentatif gitu ya. Sedangkan kalau misalkan si penulis itu hanya menyajikan apa adanya, tidak ada ikut campur dari perasaannya atau pandangannya dia, nah berarti si penulis itu objektif, teman-teman. Oke, atau netral seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau purpose itu adalah maksud si penulis menulis teks itu untuk apa? Karena dalam penulisan
penulisan teks itu ada tujuannya. Entah untuk mempengaruhi orang untuk membeli barang, entah itu menghasut orang untuk tidak melakukan sesuatu atau mengajak orang untuk melakukan sesuatu dan seterusnya. Gitu ya, itu namanya purpose. Nah, kadang juga disebutnya main point, teman-teman. Purpose itu juga kadang disebutnya main point juga. Jadi kayak maksud utama atau tujuan utama seperti itu. Dan yang terakhir adalah course. Course itu adalah bidang keilmuan apa. Jadi topik yang ditulis sama si penulis itu, kalau dimasukkan ke mata kuliah, itu di mata kuliah apa? Atau dibahas di mata kuliah apa? Gitu ya. Nah, cara mengerjakannya begini, teman-teman. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Di situ soal nomor 4 berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis atau maksud si penulis di dalam teks ini? Nah, karena yang ditanyakan purpose itu adalah garis besar mengenai teks gitu ya, maka teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, hingga saat ini pengakuan yang didapat dari para defendant atau terduga atau terdakwa gitu ya, di suatu keadaan dihipnotis itu belum diakui menjadi barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Paragraf kedua, sebuah sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis langsung diangkat ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, intinya yang diulang-ulang tadi ngomongin tentang pengakuan yang didapat dari hipnotis di kancah pengadilan. Ya, teman-teman. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D. Yang alfa, untuk menjelaskan detail-detail dari kasus pengadilan tertentu, suatu kasus pengadilan tertentu. Tidak ada kasus yang, maksudnya bukan ngomongin tentang kasus ya, teman-teman, tapi lebih ke bagaimana pengakuan yang didapat dari hipnotis itu ditindak oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Apakah bisa dianggap sebagai barang bukti? Apakah bisa dijadikan kesaksian ataupun tidak diterima? Nah, tadi jawabannya tidak diterima ya. Tidak bisa dijadikan barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Seperti itu. Berarti yang alfa bukan, teman-teman. Kalau yang bravo, untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan alasan kenapa pengakuan yang didapat di bawah pengaruh hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Hati-hati. Kalau yang bravo ini seolah-olah semua pengakuan yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa kita percaya. Ya, jadi seolah-olah misalkan kita melihat di jalan ada orang dihipnotis terus barangnya hilang. Nah, terus kita nggak percaya gitu ya. Nah, nggak bisa seperti itu karena di dalam teks ini ada coverage, ada kurungannya, teman-teman, ada batasannya, yaitu hanya dalam ranah hukum saja, hanya dalam ranah pengadilan saja. Jadi yang bravo tidak bisa karena terlalu luas. Oke, menimbulkan overgeneralization, teman-teman, menimbulkan ngejudge gitu ya, atau apa bahasa Indonesia ngejudge itu kalau kayak seolah-olah ada orang dihipnotis kita bilangnya bohong itu. Nah, padahal nggak bisa, di teks ini nggak ada, teman-teman, gitu ya. Padahal di teks ini itu hanya dalam kancah pengadilan saja, entah itu bohong apakah jujur, benar-benar dihipnotis dan terpengaruh, tidak bisa dijadikan barang bukti. Jadi bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, untuk memperjelas peran dari Supreme Court atau pengadilan tinggi dalam tidak validkan. Nah, ini sebenarnya dari sini aja udah salah ya, teman-teman. Karena kebalik gitu. Yang dibahas itu bukan Supreme Court-nya atau peran dari Supreme Court-nya, tapi di confessions-nya. Bahkan Supreme Court itu baru diangkat di paragraf kedua ketika si penulis itu menyajikan sebuah contoh dalam kasus di mana pengakuan yang didapat dari hipnotis itu juga dibawa di kasus itu. Nah, kebetulan itu pada Supreme Court di pengadilan tinggi atau nggak tahu ya, Supreme Court itu bahasanya mungkin pengadilan tinggi gitu ya, teman-teman. Nah, jadi Charlie juga nggak bisa karena yang diomongin intinya bukan peran dari pengadilan tinggi, tapi lebih ke peran dari pengakuannya. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Oke, untuk menjelaskan status legal atau status hukum dari pengakuan-pengakuan yang diperoleh secara hipnotis seperti itu. Susah vocabnya, betul teman-teman. Kalau di reading itu fix 100% yang dibahas adalah akademik. Jadi pembahasannya tidak ada pembahasan sehari-hari ataupun pasti ngomongin tentang sesuatu yang kayak kita masuk di kelas kuliah gitu. Dan nggak ada batasan
mata kuliah ya teman-teman, kadang kita dapat di kelas bisnis, kadang di kelas sejarah, kadang di kelas hukum, kayak gitu. Jadi vocab itu sangat penting. Dari mana kita bisa memperkaya vocab? Teman-teman sudah tahu sendiri jawabannya. Seperti itu. Gitu ya. Kalau banyak vocab yang kita nggak tahu, ada tips nggak, Sar? Nah, sebenarnya gini, kalau pas waktu tes, teman-teman, itu nggak ada yang bisa membantu. Gitu ya. Karena vocab itu juga lumayan penting untuk apa namanya, build up. Build up itu menyusun gitu ya, merangkai atau menyusun kesatuan ide. Nah, kalau kita banyak vocab yang miss, banyak vocab yang kita skip atau kita nggak tahu artinya, otomatis kita juga buta dengan inti atau pembahasannya gitu. Jadi memang dari awal, dari hari pertama saya menyampaikan ke teman-teman, memang paling penting adalah vocab. Tidak cuma di listening atau structure, di reading ini malah paling penting teman-teman. Karena 100% akademik, tidak seperti listening. Kalau listening part A, nomor 1 sampai 30 itu masih ada bahasa santainya. Bahasa Inggris sehari-hari gitu ya. Nah, tapi kalau di reading ini tidak ada bahasa sehari-hari, teman-teman. Semuanya adalah bahasa yang dipakai oleh akademik seperti itu. Oke, sama kayak kita misalkan ngerjakan skripsi atau kita baca jurnal dan sebagainya seperti itu. Gitu ya. Jadi tipsnya adalah teman-teman sebenarnya ada teman-teman. Tapi kalau misalkan banyak, kan gini ya, tipsnya itu sebenarnya kalau kita nggak tahu suatu arti, kita bisa baca kalimat sebelum dan kalimat setelahnya. Gitu ya, karena kita akan tahu apa namanya, sambungan atau kesatuan ide itu dari yang paling dekat, yaitu kalimat sebelum dan kalimat setelahnya. Nah, tapi kalau di kalimat sebelumnya kita juga banyak yang nggak tahu, kalimat setelahnya juga banyak yang nggak tahu, ya nggak bisa teman-teman. Jadi tipsnya itu jadi nggak bisa dilakukan seperti itu. Gitu ya. Jadi saran saya teman-teman perkaya dulu vocabnya, mumpung teman-teman masih bisa dengan cara banyakin latihan. Seperti itu. Nanti kalau dapat vocab baru, mohon ditulis. Oke. Tone itu ekspresi penulis ya, Sir. Betul, kayak sikap si penulis terhadap topik yang ditulis atau ekspresi atau apa ya? Ekspresi itu maksudnya ungkapan gitu ya, atau luapan hatinya. Jadi si penulis itu ikutan nggak pendapatnya dia di dalam teks itu, seperti itu. Kan ada tuh penulis itu yang hanya menyajikan fakta saja, dia nggak ikut-ikut menulis apa adanya. Tapi ada juga penulis itu yang apa ya, menulis berdasarkan pandangannya dia, seperti itu. Ada referensi nggak, Sir, vocab-vocab yang sering keluar di reading? Nah, mungkin gini teman-teman, kalau teman-teman buka kamus Longman ya, misalnya ya, teman-teman cari misalnya kata evidence. Kebetulan kita lagi contohnya tadi di hukum ya. Nah, ketika teman-teman nyari suatu vocab, teman-teman akan menemukan ini, related topics. Ini adalah technical. Jadi vocab ini technical, teman-teman. Itu kalau teman-teman klik, nanti teman-teman akan dapat vocab banyak di sini. Nah, kalau pengen lihat semuanya malah di sini ya, show all entries from topic law, tentang hukum. Gitu ya. Nah, ini banyak, teman-teman. Itu bisa diklik. Misalkan teman-teman penasaran dengan kata derivatif di hukum, di kasus hukum. Nah, derivatif list ya teman-teman. Di topik hukum, ini saya juga nggak tahu artinya. Jadi kalau artinya di situ an arrangement in which a person renting a property with a lease arranges another lease on the same property allowing another person to rent the property from them. Jadi kayak izin gitu ya, izin lanjutan. Jadi misalkan kita pinjam kontrakan, kita ngontrak gitu ya, ngontrak rumah orang, kemudian kita ingin mengontrakkan yang sudah kita kontrak ke orang lain, kita harus punya yang namanya derivative lease atau perjanjian di mana seseorang yang menyewakan properti dengan perjanjian arranges with a lease arranges jadi perjanjiannya itu mengatur list yang lain. Jadi ada perjanjian yang lain kayak anak perjanjian seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini kita kadang juga disuruh membandingkan dengan ada vocab baru yaitu sublist atau sublet. Nah, kadang karena mungkin artinya mirip dan sebagainya. Karena memang banyak sekali vocab itu, teman-teman. Dan saran saya jangan dihafal. Nah, ini pun kita lihat pasti udah mules ya, teman-teman. Nggak mungkin kan kita hafalan sebanyak ini dan nulis sebanyak ini untuk teman-teman persiapan. Nah, saran saya mending latihan daripada hafalan vocab. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi saran saya
latihan aja, nanti kalau dapat vocabulary itu lebih enak kok. Dan ada kemungkinan yang teman-teman tulis itu lebih sering keluar daripada yang seperti ini. Semuanya teman-teman tulis, ternyata nggak ada yang keluar. Misalnya kan kesel gitu ya teman-teman. Jadi mending teman-teman fokus pada yang sering atau kemungkinan besar keluar dengan cara latihan seperti itu. Biasanya yang paling panjang sendiri itu jawabannya ya, Sir. Nah, kalau saya biasanya yang saya rasakan memang seperti itu, teman-teman. Tapi tidak selalu ya, tidak 100%. Jadi saya itu nggak tahu kenapa, teman-teman, kayak ada ini apa? Kayak apa sih namanya itu kayak kita ngecap gitu ya, kayak kita ngejudge gitu. Jadi kalau saya lihat di reading itu kalau saya perhatikan biasanya jawaban terpanjang itu adalah jawaban yang benar. Atau kalau saya ngerjakan misalnya jawabannya yang benar itu biasanya jawabannya yang paling panjang. Tapi biasanya ya tidak selalu. Contohnya nomor 4 itu jawabannya bukan yang paling panjang teman-teman. Tapi itu jawabannya yang benar yaitu yang delta. Seperti itu. Itu kan nggak paling panjang karena ada yang lebih panjang yaitu Charlie sama Bravo itu lebih panjang. Tapi malah bukan Charlie sama Bravo. Jadi jangan dijadikan patokan. Seperti itu. Tapi mungkin teman-teman nanti kalau sudah latihan dan menemukan sering jawaban yang benar, pasti teman-teman juga akan ngerasain yang saya rasakan. Kok kebanyakan jawaban yang benar itu yang panjang-panjang ya? Gitu. Jadi tapi tidak semua ya, teman saya bilang kebanyakan itu tidak semua seperti itu. Jadi enggak, makanya saya bilang itu nggak bisa jadi patokan. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang ke nomor 5, teman-teman. Tone dari teks ini kemungkinan besar itu bisa dideskripsikan sebagai, nah karena pertanyaannya adalah tone itu adalah sikap si penulis, teman-teman cari aja di kalimat pertama di setiap paragraf yang sudah kita baca tadi, ada atau tidak si penulis itu menuliskan ungkapan atau ekspresinya. Kalau tidak ada, berarti dia netral atau hanya ingin berbagi ilmu saja atau informasi saja gitu ya. Kalau misalkan ada, kata apa teman-teman yang menunjukkan emosinya dia atau perasaan dia, gitu ya. Nah, contohnya kalau kita baca kalimat pertama tadi, sampai saat ini pengakuan yang didapat dari orang terduga atau terdakwa gitu ya, atau tersangka gitu, dalam keadaan hipnotis itu belum diakui sebagai barang bukti oleh pengadilan di Amerika Serikat. Nah, kita nggak tahu keadaan si penulis atau pandangan si penulis dari sini kan nggak tahu teman-teman. Berarti dia netral ya di kalimat pertama. Coba kita baca lagi di kalimat pertama paragraf berikutnya. Sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis dibawa langsung ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nggak ada sama sekali juga si penulis itu menuliskan perasaannya. Nah, berarti di sini penulis netral, hanya ingin menyajikan apa adanya. Ya, nah jawabannya berarti adalah yang delta, informative. Nah, kemudian nomor 6, kepencet ya teman-teman. Nah, pertanyaan nomor 6 adalah, teks ini bisa kemungkinan diminta untuk dibaca di mata kuliah yang mana? Nah, kalau kita baca tadi kalimat pertama ada kata confessions. Jadi cara mengerjakan course atau bidang keilmuan, teman-teman cocokkan dengan vocab yang dipakai. Contohnya tadi ada confessions, pengakuan. Ada defendants, terduga atau terdakwa atau tersangka. Saya nggak tahu bedanya ya teman-teman. Tapi orang yang dianggap melakukan lah seperti itu. Kemudian ada juga evidence, barang bukti. Courts in the United States, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Ada Supreme Court juga. Gitu ya. Nah, fix ini di rancah hukum. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada kata hukum adalah yang alfa. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi saya serangkan sekali lagi, main idea ini adalah jenis soal yang paling sering keluar dan pasti keluar, pasti ada, teman-teman, di soal reading. Nah, kalau idea organization sama tone, purpose sama course ini jarang keluar. Tapi kalau di TOEFL yang prediksi atau yang buatan lembaga atau Indonesia gitu ya, biasanya ini keluar. Tapi kalau di TOEFL ITS, nggak tahu teman-teman, ini jarang sekali keluar. Saya baru menemukan satu ini dan baru-baru ini gitu ya. Tapi nggak pernah keluar lagi seperti itu. Untuk idea organization. Tone ini saya belum pernah kalau di ITS yang asli. Kalau purpose pernah tapi jarang. Course ini juga saya belum pernah ya teman-teman course ini. Jadi tapi kalau diprediksi ini sering. Semuanya ini sering teman-teman seperti itu. Di tes TOEFL yang prediksi. Nah, sekarang seperti biasa ya, giliran teman-teman mempraktekkan yang sudah kita pelajari supaya teorinya tidak cuma teori saja, biar jadi pemahaman. Nah, silakan teman-teman coba dulu, waktunya 1 menit ya teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang, silakan.
Alright guys, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu sedapatnya teman-teman. Sir, patokannya apakah hanya di kalimat awal? Betul, Miss, kalau topik sentence letaknya di kalimat awal ya. Dan saya lihat semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama ya. Nah, di situ soalnya berbunyi, the topic of the passage could best be described as. Jadi topik dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai. Nah, karena yang ditanyakan topik, maka teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, IQ atau tingkat kecerdasan didefinisikan sebagai perbandingan gitu ya, dari umur mental seseorang dengan umur kronologisnya. Dengan rasionya itu dikalikan 100 untuk menghilangkan koma-koma atau desimalnya gitu ya. Paragraf kedua, secara teori tes IQ yang distandarisasikan itu disusun untuk mengukur kemampuan seseorang untuk melakukan kinerja intelektual. Seperti misalnya kemampuan menggunakan logika dan juga problem solving atau pemecahan masalah gitu ya. Kemudian paragraf terakhir, dalam prakteknya atau secara praktek tidak mungkin tiba di satu kesimpulan jenis kinerja intelektual yang mana yang mendemonstrasikan atau menunjukkan kecerdasan. Nah, intinya tesnya itu belum tentu mewakili seluruh kecerdasan gitu ya, teman-teman. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa penerapan IQ di kehidupan nyata. Nah, tidak ada ya, teman-teman. IQ dipakai di kehidupan nyata di situ tadi tidak ada, teman-teman. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, bagaimana IQ itu mempengaruhi masa depan seseorang. Nah, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, kita tidak menemukan jawaban dari bagaimana IQ itu ada hubungannya sama masa depannya seseorang. Nggak bisa ya, berarti Bravo tidak. Kalau yang Charlie, peran dari IQ dalam pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah tadi itu adalah salah satu contoh operasi intelektual yang diukur oleh tes IQ. Jadi bukan peran IQ dalam pemecahan masalah, tapi kinerja otak atau kinerja intelektual yang diukur, teman-teman. Gitu ya, di tes IQ. Charlie bukan, dan itu pun cuma disebutkan di sini doang. Tes ini, passage ini atau teks ini bukan cuma ngomongin paragraf kedua. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang delta, ya teman-teman. Sebuah definisi dari IQ dan pengukurannya atau tesnya seperti itu. Nah, jawabannya adalah yang delta ya teman-teman, karena memang paragraf 1 itu ngomongin tentang definisinya. Itu ada kata is defined, didefinisikan sebagai. Kemudian di paragraf kedua dan paragraf 3 itu ngomongin measurement-nya atau tesnya. Measure itu kan mengukur gitu ya. Jadi cara mengukurnya itu kan berarti tesnya. Oke, jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Selain IQ juga EQ dan kecerdasan lainnya juga berperan untuk kesuksesan seseorang. Betul. Nah, tapi di teks ini kan nggak disebutkan ya. Jadi patokan kita hanya di teks. Jadi cara menjawab fokus sama di teks, teman-teman. Gitu ya. Kalau nggak ada di teks berarti ya kita nggak bisa menyimpulkan seperti yang di pilihan ABCD gitu ya. Tapi kalau ada berarti kemungkinan jawabannya itu. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis dan ada jawaban alfa, alfa, semuanya menjawab alfa ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, bagaimanakah informasi di dalam teks ini dikembangkan.
Nah, berarti ngomongin tentang idea organization. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. The first paragraph says, controversy surrounds. Jadi kayak ada kontroversi gitu ya yang mengelilingi atau tentang gitu. Ada kontroversi tentang gagasan dari penggunaan organisme yang dimodifikasi secara genetik dalam kehidupan sehari-hari. Paragraf kedua, menurut satu pandangan tentang GMO, para kritik atau para orang-orang yang tidak setuju itu beranggapan bahwa mereka itu berbahaya. Jadi GMO itu berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Paragraf terakhir, sebaliknya proponen, kata pro ini menunjukkan kalau ini pendukungnya gitu ya. Jadi pendukung dari pandangan tersebut, maksudnya dari GMO gitu ya, melihat GMO itu sebagai alat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan global seperti misalnya kelangkaan makanan dan malnutrisi, gitu ya. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D, teman-teman. Yang alfa, dua pandangan-pandangan yang berbeda mengenai GMO itu disajikan langsung ketemu ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Memang teks ini ngomongin tentang pandangan yang berbeda atau kontroversi tadi ya. Kontroversi itu maksudnya adalah perdebatan gitu, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang alfa. Ada yang memandang baik, ada yang memandang buruk. Yang memandang buruk katanya berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Yang memandang baik bilangnya itu sebuah solusi untuk mengatasi masalah global seperti kelangkaan makanan dan malnutrisi seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah yang alfa. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa. Semuanya menjawab alfa ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah karena yang ditanyakan tone atau sikap si penulis tentang topik yang dia angkat, maka kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Nah kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi, itu sangat mengkhawatirkan. Nah, ini yang saya maksud, teman-teman. Kalau si penulis bilang topik yang dia bahas, yaitu penggundulan hutan, itu mengkhawatirkan, artinya dia khawatir. Artinya teks ini tuh tone-nya itu khawatir, teman-teman. Menggambarkan perasaannya si penulis. Oke, nah berarti jawabannya teman-teman benar ya, yaitu yang alpha. Concerned itu artinya cemas atau takut atau khawatir. Seperti itu. Nah, cara mengerjakannya pun seperti itu. Tapi kalau nggak ada seperti ini, nggak ada si penulis menyebutkan perasaannya, berarti si penulis netral, hanya ingin berbagi informasi atau pengetahuan. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban Charlie Bravo Alpha. Nah, mungkin teman-teman juga menyadari teksnya jadi panjang ya. Nah, ini saya ambil langsung dari soal ITS, teman-teman. Nah, kita bahas bareng ya. Di situ soalnya berbunyi, apa yang teks ini utamanya bahas? Nah, berarti menanyakan tentang main idea atau gagasan utama. Nah, kalau teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, di situ berbunyi kata, berbahasa Prancis, yaitu kata renaissance, itu berarti kelahiran kembali. Nah, berarti ini ngomongin ini teman-teman, renaissance ini, ya. Yang mana di paragraf kedua disebutkan perubahan-perubahan ini, nah perubahan ini maksudnya adalah, nah ini teman-teman, jadi para seniman dan para penulis, itu mulai pindah ke sekuler. Sekuler itu berarti tentang kedunia-duniawian gitu ya. Sebagaimana, eee, hal-hal yang ada hubungannya dengan religi atau agama dan mencari atau apa ya, sautu itu, ya mencari gitu ya, atau berusaha gitu, berusaha untuk membuat, karya-karyanya itu bisa dipahami dan menarik, seperti itu. Nah, berarti di sini perubahan-perubahan ini tentunya pada, eee, ini ya teman-teman, the entire range of human emotions ini ya. Jadi, seluruh rentang dari emosi-emosi maksudnya karya, mungkin di sini yang dimaksud adalah, karya atau value ini, oke. Jadi perubahan-perubahan ini atau perubahan-perubahan dalam tampilan luar ini, itu sangat mempengaruhi budaya bermusik. Jadi ada pengaruhnya juga ke musik gitu ya, di zaman Renaissance. Gitu ya, teman-teman. Bagaimana orang-orang itu berpikir tentang musik, sebagaimana cara cara musik susun atau dibuat, diamalkan gitu ya, atau dimainkan gitu, dibahas dan juga disebarluaskan. Paragraf terakhir, Renaissance yang penuh dengan musik di Eropa itu lebih ke, perubahan budaya secara utuh atau secara umum gitu ya, general, dan, keadaan berpikir atau cara berpikir gitu ya, keadaan mental gitu teman-teman, dibandingkan, serangkaian tertentu dari teknik-teknik bermusik. Nah, berarti intinya ini ngomongin tentang Renaissance tadi. Zaman di mana ada perubahan-perubahan di seluruh aspek, eee, budaya seperti itu ya. Nah, kita cek A, B, C, D teman-teman. Yang alfa, komposisi musik yang paling menggambarkan development atau perkembangan, selama zaman Renaissance-nya Eropa. Nah, hati-hati teman-teman, di sini bukan cuman ngomongin tentang musik, karena musik itu baru dijabarkan di paragraf kedua. Sedangkan di paragraf pertama itu hanya, ngomongin tentang budaya, seni, dan lama-kelamaan itu musik gitu ya, jadi gitu ya. Jadi, ada hubungannya dengan musik juga, tapi bukan cuma musik. Bahkan bukan cuma kom kalau kita baca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, itu tidak ada komposisi musik, teman-teman. Komposisi musik itu gaya bermusik gitu ya, entah itu yang instrumen saja atau yang pakai, lagu seperti itu atau pakai vokal gitu ya. Nah, yang alfa nggak bisa karena memang nggak ada, teman-teman. Kalau yang bravo, teknik-teknik bermusik. Nah, dari sini aja udah nggak nyambung ya, teman-teman. Kita nggak menemukan teknik bermusik di situ tadi, ya. Berarti yang bravo bukan. Kalau yang Charlie, Renaissance Eropa, nah kelihatannya yang Charlie teman-teman, karena tadi kan ngomongin Renaissance-nya Eropa ya, sebagai sebuah perkembangan budaya yang mencakup perubahan-perubahan dalam gaya bermusik. Maksudnya yang salah satunya itu adalah perkembangan dalam musik. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie teman-teman, gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis teman-teman. Dan ada jawaban Bravo, ada S juga, ada delta ya. Mari kita cek bersama, kita baca dulu soalnya seperti biasa. Di situ soalnya berbunyi, what does the passage mainly discuss? Apa yang teks ini utamanya bahas. Nah, karena menanyakan main idea atau main discussion, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, berbeda dengan atau berkebalikan dari opini umum atau opini populer gitu ya, pendapat umum gitu ya. Frost itu tanah yang kering, teman-teman. Dan suhu yang sangat dingin itu memiliki pengaruh yang sangat sedikit dengan warna dari daun-daun di musim gugur. Jadi di musim gugur mendekati musim dingin itu tanah itu dingin, membeku gitu ya, dan suhunya juga membeku dingin, teman-teman. Nah, itu nggak ada hubungannya atau pengaruhnya itu cuma sedikit dengan pewarnaan daun. Nah, dijelaskan di paragraf kedua, kalau di musim semi dan di musim panas, nah daun-daun itu warnanya hijau karena mereka memiliki atau mengandung jumlah yang sangat banyak dari pigmen hijau yang disebut klorofil. Nah, di paragraf berikutnya, daun-daun dari beberapa jenis tanaman itu berubah menjadi merah dan ungu. Nah, warna-warna yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain yang disebut dengan antosianin. Jadi masih di musim yang sama ya, di spring sama summer itu ada yang berubah menjadi hijau daunnya karena banyaknya klorofil dan ada juga yang bisa berubah menjadi merah dan ungu. Nah, itu perubahannya karena pigmen yang disebut antosianin. Jadi bukan gara-gara frost sama freezing temperature tadi ya, teman-teman, tapi gara-gara mereka memiliki pigmen warna memang. Nah, di paragraf terakhir, deciduous plants atau tanaman-tanaman yang menggugurkan daun di beberapa musim gitu ya, itu tidak bisa bertahan hidup atau tidak bisa melalui musim dingin jika mereka menjaga daun mereka karena daun-daun itu akan kehilangan lebih banyak air terhadap udara musim dingin yang kering daripada yang akarnya bisa serap dari tanah yang membeku. Nah, berarti ini ngomongin tentang, daun-daun tadi ya, teman, lebih tepatnya adalah pewarnaan daun. Jadi perubahan warna daun itu, eee, intinya faktornya banyak, bukan cuman gara-gara frost and freezing temperatures yang sebenarnya dia memiliki pengaruh yang sedikit gitu ya, teman-teman. Tapi juga ada yang, eee, gara-gara pigmen, pigmen hijau klorofil atau pigmen warna yang lain namanya antosianin, seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang delta. The reasons for changes in the color of leaves. Jadi alasan-alasan akan perubahan-perubahan warna daun. Gitu ya, atau faktor-faktor. Jadi reasons itu sama dengan faktor, teman-teman, alasan gitu ya. Kalau yang alfa produksi dari klorofil di tanaman itu hanya dibahas di paragraf kedua, sedangkan teks ini bukan cuman ngomongin paragraf 2. Ya, jadi yang alfa tidak bisa karena terlalu sempit teman-teman informasinya. Kalau yang bravo akibat dari cuaca dan temperatur pada pohon. Bukan ya teman-teman. Karena dijelaskan di awal tadi bahwa eh, apa namanya suhu itu dan musim itu bukan tidak ada hubungannya sih, tapi pengaruhnya kecil. Karena ada juga ya tadi namanya pigmen tadi teman-teman. Oke, berarti bukan yang bravo. Kalau yang Charlie eh, pentingnya gitu ya atau peran penting dari warna sebagai indikator atau penanda gitu ya dari penyakit tanaman. Nah, ini yang nggak jelas tiba-tiba ada penyakit tanaman. Kan ini bukan ngomongin penyakit tanaman ya, teman-teman, tapi ngomongin eh, bagaimana tanaman itu berubah, lebih tepatnya daunnya itu berubah. Ada yang berubah warna, ada yang menggugurkan daunnya seperti itu. Walaupun yang menggugurkan daun itu gara-gara faktor cuaca. Tapi kalau yang warna daun itu bukan faktor cuaca, seperti itu. Gitu ya. Di kalimat terakhir, as part of this preparatory process, the rate of chlorophyll production declines, the formerly hidden carotenoids appear, and in some species anthocyanins are manufactured, thus leaves turn color. Nah, ini juga bisa ya, teman-teman. Oleh karena itulah daun-daun itu berubah warna. Jadi ada yang karena apa ya tadi? Tapi ini ngomongin ini ya, teman-teman, ngomongin, kalimat sebelumnya, menjelaskan kalimat sebelumnya. Jadi sebagai bagian dari, proses persiapannya,
tingkat dari klorofil produksi klorofil itu menurun. Jadi sebelum daun itu menggugurkan pohon itu sebelum menggugurkan daun, dia mengurangi produksi klorofil gitu ya. Kemudian, eee, kar apa namanya, karotenoid yang sebelumnya sembunyi atau tidak muncul, itu akhirnya muncul dan di beberapa jenis pohon, anthocyanins itu dihasilkan. Anthocyanins itu warna ini tadi teman-teman, merah sama ungu. Jadi daunnya itu ada yang jadi merah atau ungu. Nah, oleh karena itulah daun-daun berubah warna, gitu ya. Nah, tapi ini ngomongin tentang yang hanya, jadi ini kan sebelumnya ya, jadi sebagian preparation press. Jadi sebelum daun itu menggugurkan daunnya di musim dingin. Nah, di musim gugur sama musim panas atau di musim gugur dia itu berubah warna seperti itu. Gitu ya. Kita lanjut lagi teman-teman ke nomor tapi bukan itu intinya teman-teman. Oke, hati-hati ini hanya kalimat pendukung. Kalimat pendukung itu bisa dihilangkan sama kayak adverb kalau di dalam kalimat. Ya, keterangan tambahan saja. Kalau nggak ada pun kalimat terakhir nggak apa-apa. Karena intinya di kalimat pertama di setiap paragraf seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Waktunya 1 menit. Dicoba dulu. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie dan juga Delta. Kita cek bersama. Seperti biasa kita baca dulu soalnya ya kalau di reading. Di situ soalnya berbunyi, tujuan utama atau maksud utama dari teks ini adalah untuk kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, di kalimat ini ada thesis statement, teman-teman. Thesis statement itu adalah, maksud gitu ya. Nah, maksud itu letaknya adalah di kalimat terakhir paragraf 1. Jadi itu thesis statement, diletakkan di kalimat terakhir, paragraf 1. Nah, kalimatnya berbunyi, kita baca dari kalimat pertamanya juga ya. Jadi perubahan atau transformasi dari pohon palem dan dinosaurus menjadi bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi merupakan fenomena yang dikenal bagi banyak orang. Nah, tapi bagaimanakah ini terjadi? Nah, berarti paragraf ini ngomongin tentang atau teks ini ngomongin bagaimanakah ini terjadi dan bagaimana apa? Bagaimana transformasi pohon palem dan dinosaurus menjadi bahan bakar fosil tadi itu bisa terjadi, gitu ya. Nah, paragraf kedua berbunyi, bahan bakar fosil itu berawal dengan banyaknya kehidupan dan sedikitnya atau terbatasnya oksigen. Paragraf berikutnya, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu dengan memadai itu terkompresi atau tertekan gitu ya, teman-teman, oleh beban atau berat dari deposit atau tumpukan gitu ya, tumpukan-tumpukan yang tumbuh di atasnya untuk memaksa air dan zat-zat yang lain itu keluar dari pit tadi atau tanah gambut tadi, yang akhirnya meninggalkan massa karbon yang terkonsentrasi atau yang padat, yang dinamakan batu bara seperti itu. Kemudian paragraf berikutnya, 300 juta tahun yang lalu selama zaman Carboniferous, banyak dari bagian dunia itu atau sebagian dunia atau sebagian besar dunia gitu ya, itu menyerupai rawa Okefenokee. Nah, itu mungkin rawa yang eh, keadaannya di sana itu memadai untuk terbentuknya eh, apa fossil fuels ya, teman-teman. Tapi saya nggak tahu karena belum baru dengar ini ya.
Kemudian paragraf berikutnya, cadangan minyak bumi dan batu bara yang besar itu masih ada di bawah tanah. Nah, tapi resikonya atau harganya itu semakin naik gitu ya, dengan pasti, entah itu dalam hal dolar dan juga dalam hal, faktor lingkungan atau risiko lingkungan, seperti itu. Nah, sekarang cara menjawabnya gampang aja, teman-teman. Kita baca dulu ya yang alpha, promote the conservation of fossil fuels. Jadi, promote itu mempromosikan atau mengajak gitu ya, memberikan ajakan terhadap konservasi atau penghematan, pelindungan gitu ya, bahan bakar fosil. Bukan ya, teman-teman, karena teks ini bukan ngajak kita untuk menghemat bahan bakar fosil, tapi menjelaskan kepada kita, para pembacanya, bagaimana bahan bakar fosil itu akhirnya bisa terbentuk. Seperti itu. Teman-teman jangan terjebak di kalimat terakhir, maksudnya di paragraf terakhir ya. Karena justru paragraf itu semakin ke bawah itu semakin tidak penting seperti itu. Kemudian nomor yang bravo menjelaskan di mana tumpukan-tumpukan yang paling kaya bahan bakar fosil itu, berada. Bukan ya, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, kita tidak menemukan di mana, tumpukan-tumpukan, apa namanya, terkaya gitu ya, dari bahan bakar fosil itu ada. Jadi yang Bravo bukan, teman-teman. Oke. Kalau yang Charlie menunjukkan masalah-masalah yang kemudian hari akan ada gitu ya, atau masalah-masalah di masa depan, pada penggunaan bahan bakar fosil. Nah, ketika kita membaca kalimat pertama tadi, kita menemukan, eee, masalah yang akan muncul atau tidak, teman-teman, di masa yang akan datang. Ketika kita baca kalimat pertama atau ketika teman-teman mendengarkan yang saya sampaikan tadi, ketika membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, ada nggak masalah yang akan muncul di yang kemudian hari? Nggak ada ya. Nah, artinya bukan yang Charlie tujuan dari si penulis, tapi yang delta. Kalau yang delta itu menjelaskan increase understanding, jadi meningkatkan pemahaman gitu ya, tentang atau pada bagaimana bahan bakar fosil itu terbentuk, seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikut. Oh, ternyata sudah habis. Oke. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama untuk reading ya, yaitu teknik pertama yang perlu teman-teman kuasai, yaitu cukup teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Saya absen dulu, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, boleh ditulis sambil saya absen dulu ya. Oke, sudah selesai, teman-teman. Sudah saya absen. Nah, jadi kesimpulannya adalah ada 3 jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragrafnya saja ya, yaitu, main idea itu pasti keluar, kemudian idea organization, dan juga tone, purpose, sama course. Intinya adalah kalau pertanyaannya itu menanyakan garis besar mengenai teks, teman-teman bisa jawab dengan membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Seperti itu, disitulah topik sentence terletak. Nah, baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas kehadirannya ya, teman-teman. I'll see you again next time. The last I say, sebentar, Sir, soal prediksi dan soal TOEFL selalu main idea di awal ya. Jawabannya tidak, teman-teman. Eh, maksudnya? Oh, maksudnya di awal kalimat gitu ya? Atau di awal jawabannya iya, teman-teman. Tapi kalau pertanyaannya apakah soalnya itu selalu di nomor satu di setiap teks, jawabannya tidak. Kadang dia muncul di nomor dua, kadang di nomor tiga, seperti itu. Itu ya. Terima kasih, teman-teman. Iya, selalu di awal kalimat, teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.